Beliau telah berkecimpung dalam penyebaran ajaran Kristen selama lebih dari 10 tahun. Beliau adalah guru Alkitab dan pendeta dalam India Gospel Mission. Beliau juga adalah penyembuh iman yang terkenal. Kini saya persilahkan Pastor Rukni untuk menyampaikan presentasinya. Pastor Rukni. Sedikit komentar. Walaupun nama saya memang Rukni, itu adalah variasi dari Ruknudin. Tapi sedikit orang memanggil saya Ruknudin. Dalam kantor dan dokumen-dokumen saya Rukni. Jadi panggil saya Rukni. Ada banyak hal yang bisa kita diskusikan dan banyak yang harus kita bicarakan. Tapi prakteknya waktu tidak mengizinkan. Jadi kita tetap mengacu pada topik ini. Karena Anda tahu, kalau saya melenceng maka pengertian akan hilang. Jadi kita tetap pada satu topik. Anda bertanya pada saya, kenapa saya mengusulkan topik ini? Saya diusulkan 3 hal dan topik ini dipilih dari itu. Alasannya karena ini adalah topik paling sentral dalam iman Kristen. Dan ada perbedaan yang serius antara pemahaman Muslim dan Kristen pada titik ini. Dan seperti yang diusulkan Bapak Dr. Naik, kami akan bicara sangat terus terang, tapi dengan semangat, persahabatan, dan pengertian. Jadi sekarang kita ada di sini mempresentasikan sudut pandang kami. Dan kami serahkan pada Anda untuk memilih apa yang Anda suka. Terlepas dari suka atau tidak, kami menghormati pandangan masing-masing. Dan walaupun Anda menolak pandangan saya menghargai perasaan hati Anda dan saya sepenuhnya menghargai penolakan Anda. Sekarang, saya akan mengutip beberapa hal dari Alkitab. Tapi kalau saya mengutip terus dari Alkitab, itu tidak akan ada habis-habisnya. Karena ada ratusan ayat yang terkait pada penyaliban. Jadi, ada beberapa hal yang saya bilang tertulis di Alkitab, tapi saya tidak akan bilang di bagian mana. Mungkin beberapa hal saya kutip dari Alkitab, karena cara saya bukan menghafalkan di bagian-bagian mana. Tapi saya berharap Anda mengerti pesan di baliknya. Semangat di balik pesan penyaliban itu. Mengapa salib adalah pusat dari iman Kristen? Apa alasan salib jadi titik utama? Pertama-tama, silakan saja berkomentar pada salib itu sendiri. Secara fisik, salib, semua orang, maksud saya, banyak orang mengerti bahwa salib sebagai berikut. Saya pergi ke pasar malam, mencari pedagang perhiasan yang tidak mahal, dan membeli kalung salib kecil yang saya kalungkan di leher. Dan itu sangat cocok untuk fashion. Beberapa beli yang emas 17 karat, yang 18 karat, beberapa yang emas 21 karat. Dengan memakai kalung salib yang indah. Cocok dengan fashion, warna baju saya, dan lain-lain. Itulah pengertian banyak orang mengenai salib. Bahkan bagi banyak orang Kristen, itulah batas pengertiannya terhadap salib. Dan itulah pemahaman saya bertahun-tahun yang lalu. Saya dibesarkan dalam lingkungan Kristen, saya baru beriman Kristen 16 tahun yang lalu. Saya datang ke India bukan sebagai orang percaya. Saya datang ke India sebagai orang Kristen tradisional biasa. Saya jadi Kristen percaya di sini lewat orang-orang India. Anda tahu, jadi saya menerima iman pada Kristus di sini. Dan sekarang, mengapa salib itu begitu sentral? Alkitab tidak menggambarkan salib sebagai sesuatu yang menarik, sesuatu yang menyenangkan untuk dekorasi. Sebenarnya ada gambaran yang sama sekali bertolak belakang dalam Alkitab. Porsi dalam Alkitab, dalam bagian-bagian yang lebih tua dalam Alkitab, yaitu kitab-kitab orang Yahudi. Paruh pertama Alkitab, kami menyebutnya Perjanjian Lama dalam bahasa Indonesia, itu menggambarkan salib sebagai sesuatu yang tidak baik. Anda terkejut? Itu menggambarkan salib sebagai sesuatu yang buruk. Ada tertulis, salib adalah tempat kutukan. Salib adalah tempat seseorang dihukum berat dan seseorang yang dikutuk. Seseorang yang ditolak oleh masyarakat, salib itu
adalah untuknya. Dan ada pernyataan dalam kitab orang Yahudi, paruh pertama Alkitab yang mengatakan itu adalah firman Tuhan yang disampaikan lewat para nabi. Mereka bilang, terkutuklah orang yang digantung di atas pohon. Pengandaian pada pohon itu juga ditujukan pada salib. Jadi, pada masa kehidupan Yesus, salib bukanlah benda yang menyenangkan, diinginkan. Tapi itu adalah suatu benda yang dibutuhkan untuk sesuatu yang akan saya terangkan. Alkitab, seperti yang Anda sadari, dan beberapa dari Anda tidak menyadarinya langsung, terdiri dari dua bagian. Itu adalah 66 kumpulan dari 66 kitab, yang ditulis tiap periode kurang lebih 4.000 tahun. Itu bukan satu kitab, tapi kumpulan kitab. Dan bagian pertama yang adalah kitab orang Yahudi adalah nubuat-nubuat mini. Ditulis oleh banyak nabi dari periode sejarah yang berbeda dari kehidupan orang Yahudi. Mulai dari buku pertama dan seterusnya. Kadang hampir langsung, tapi lebih sering tidak secara langsung. Referensi terhadap salib. Sekarang, mengapa salib tampil? Mengapa salib belum diterangkan? Saya baru saja akan ke pokok permasalahannya sekarang. Pada dasarnya, Injil, berita tentang keselamatan dari dosa. Disitulah titik tampilnya salib. Secara mendasar, Alkitab mengungkapkan pada kita bahwa manusia adalah pendosa. Manusia secara alamiah adalah pendosa. Manusia mewarisinya sejak zaman Adam. Saya dilahirkan dan dibesarkan, dan secara alamiah saya adalah pendosa. Dan karena itulah saya berdosa. Dosa dalam pikiran, perkataan, lewat perbuatan, dan banyak hal lainnya. Adalah alami bahwa manusia adalah pendosa. Dan Alkitab juga berkata bahwa manusia yang berbuat dosa menuai kematian. Hukuman mati. Kematian spiritual, kematian alami. Dan sebagainya. Jadi ada hukuman mati bagi setiap umat manusia di bumi ini. Karena dosa. Karena dosa adalah melawan Allah. Dan karena itu manusia dan Allah tidak bisa bergaul bersama. Karena musuh dosa datang di antara mereka. Dan sekarang apa yang terjadi? Adalah dosa ini begitu mengerikan dan begitu serius dan begitu besar, hingga apapun yang saya lakukan untuk menebus hutang dosa itu agar diselamatkan terlalu sedikit dan tidak cukup untuk menghapuskan dosa dari hidup saya. Nah, kalau saya memberikan amal pada fakir miskin, itu baik sekali. Itu perbuatan indah. Alkitab menyarankan kita begitu. Tapi itu tidak cukup untuk menghapus dosa dari hidup saya. Sejauh itu perbuatan baik, itu perbuatan baik. Tapi tidak cukup untuk menghapus dosa dari hidup saya. Oke? Allah mengutus Yesus, seorang manusia sempurna. Manusia tanpa dosa. Manusia yang lebih memilih menderita daripada berdosa. Sebuah pengecualian. Orang yang berdosa tidak bisa melawannya. Ia telah dicobai dengan segala cara, tapi tetap saja ia tidak berdosa. Karena itulah hukuman mati tidak ditimpakan kepadanya. Seperti yang ditimpakan pada kita. Ia layak hidup selama-lamanya. Itulah kualitas Yesus dari sudut pandang spiritual. Dari sudut pandang sebagai manusia, ia berjalan sebagai manusia bumi. Seperti orang-orang lain. Ia harus bekerja untuk dapat makan dan hal-hal lain seperti siapapun juga. Tapi dari sudut pandang spiritual, ia tidak pantas untuk mati. Karena dosa tidak berhasil masuk di dalamnya. Jadi, dari hal itu, ia adalah manusia sempurna. Nah, sekarang, Yesus ini mematuhi Allah sampai pada titik menjadi secara keliru dihukum mati sebagai pendosa. Oke? Jadi karena itu, untuk memenuhi keadilan Tuhan, bahwa maut adalah upah dosa, seorang manusia sempurna yang tidak layak mati, yang tidak layak merasakan kematian, dan ia bersedia